Kok enggak muncul? Ya. Kok enggak muncul? Mungkin bisa di open cam kalau mau kameranya atau mau kameranya di on kan? Saya pakai handphone Bu ya, soalnya Oh laptopnya iya, kurang bagus. nggak apa-apa Ibu. Aku nggak kelihatan kamera, Mbak. Iya, mungkin yang di bawah itu ada yang stop Oh video. iya iya, Ya, room nggak ada loh. Oh iya iya, udah. ya sudah Ya terlihat Ibu. ya Baik, ya. sudah dipastikan tempatnya juga nyaman ya Ibu ya? Ya, aku lagi di perpustakaan. Oh iya, baik Ibu. Mungkin sebelumnya saya berkenalan terlebih dahulu ya Ibu. Perkenalkan, nama saya Sekar. Saya dari Universitas Gadjah Mada. Di sini selaku asisten penelitian. Mungkin sebelumnya Ya, saya mau bertanya betul dengan Ibu Nasliani ya dari SMK Negeri 8 Bulukumba. iya betul Bu. Eh, mungkin Betul. untuk Ibu Nasliani di SMK 8 Bulukumba ini sebagai kepala sekolah atau guru ya Ibu? Ya, sebagai guru kejuruan, Mbak. Kebetulan guru ini perikanan. Oh, guru perikanan. Baik Ibu. Sebelumnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk waktu yang sudah Ibu Nasriani berikan untuk Ya, berpartisipasi pada wawancara siang hari ini. Mungkin di sana jam 11 ya Ibu ya. ya, Ya, jadi penelitian ini merupakan kerjasama dari University of Western Australia dan juga Universitas Gadjah Mada. Dan tujuan dari proyek ini itu untuk mengetahui bagaimana meningkatkan kualitas guru di SMK dalam hal perikanan dan rumput laut dengan tujuan meningkatkan keterampilan praktis siswa, keterampilan kerja dan pelatihan terkait industri. Kami juga ingin mengetahui bagaimana guru dapat meningkatkan keterampilan siswa untuk pengolahan hilir rumput laut. Dan kami mewawancarai Ibu karena Ibu tadi seperti disebutkan adalah guru dari SMK di bidang perikanan dan rumput laut. Dan pertanyaan ini nanti akan meliputi demografis dan pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan nanti akan ada 10 pertanyaan dan mungkin akan memakan waktu kurang lebih 45 menit sampai 1 jam maksimal. Nanti saya juga izin merekam Zoom ini ya Ibu ya. Dan kalau ya, nanti Ibu merasa kurang nyaman, nanti bisa memberitahu saya kapan saja. Jadi saya izin memulai ya Ibu ya, bisa saya mulai? ya Bu. Baik, mungkin untuk yang pertama, saya mohon Ibu Nasriani untuk memperkenalkan diri, tadi juga mengajar di kejurusan apa? Oh iya, makasih Bu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Nasliani SPI, eh, jurusan alumni atau sarjana perikanan. Kebetulan saya sebagai guru produktif atau guru kejuruan jurusan agribisnis perikanan air tawar di SMK Negeri 8 Bulukumba, Sulawesi Selatan. Oh ya, Mungkin untuk perkenalan saya itu dulu. baik Ibu, terima kasih Ibu Nasliani. Saya memanggilnya Ibu Nasliani saja ya Bu ya. Baik, Ya, Ibu Nas eh, boleh. Ibu Nas ya. Ibu sudah mengajar di SMK Negeri 8 ini berapa lama Ibu? Gini, sebenarnya kemarin kan saya guru sukarela, Mbak. Jadi Oh, begini, sebelumnya aku ngajar di SMK Negeri 3 Kabupaten Sinjai, beda kabupaten. Di sana mengajar guru kejuruan juga perikanan. mhm. Kemarin lulus di SMK Negeri Bulukumba ini pada saat pendaftaran ASN P3K. Kebetulan di sini gurunya cuma 3, butuh 1 orang. Kemarin sudah PNS 2, saya SNP3K 2 orang, jadi terbuka 2 formasi. Jadi saya mengisi ke sini. Kebetulan lolos di sini bulan 2021, Mbak. Dan penempatan saya itu di bulan 5 di sini. Jadi saya kurang lebih 5 bulan di sini. SMK Negeri 8 Oh, Bulukumba ini. jadi baru bergabung itu tahun ini di bulan kelima kemarin Iya, ya Ibu ya? Oh, iya, iya. oh ya baik. Sebelumnya itu guru sukarela di SMK 8 juga atau tadi di sekolah sebelumnya? Sekolah lain, Bu, SMK 3 Sinjai, beda kabupaten. Oh, itu mengajar di jurusan yang sama juga ya tadi, agribisnis perikanan. Perikanan.
Enggak, perikanan dia khusus perikanan aja, perikanan laut. Oh, Kalau perikanan laut. Kalau di SMK Negeri 8 ini di agribisnis perikanan. perikanan air tawar saja, Oh, tapi perikanan kita air tawar. belajarnya juga ada juga, walaupun ada juga pembelajarannya tentang perikanan laut, payau, tapi kita lebih spesifik ke perikanan air tawar karena di sini SMK 8 ini memang di sini bukan dekat dengan pantai, bukan dekat dengan laut, di sini rata-rata danau dan ya danau atau sungai. Jadi kita di sini masyarakat dominan kita memelihara ikan itu di kolam, Bu. Jadi kita sesuaikan kemarin SMK ini dibuka karena cocoknya di sini perikanan air tawar. Jadi kalau kemarin saya lihat itu sekolah SMK itu rata-rata dibuka kalau kayak di kemarin yang tempat saya ngajar itu kebetulan dekat pantai, jadi dia perikanan air laut. Jadi karena kita dekatan dengan pantai, jadi perikanan laut. Kalau yang tempat di sini tuh kita agak di pegunungan, jadi kita kemarin tuh pemerintah membukanya air tawar, agribisnis perikanan air tawar, kan ada agribisnis perikanan air laut, ada payau, jadi macam-macam. Ada penangkapan. Jadi perikanan itu bermacam-macam, Bu, kemaritiman, tapi pada dasarnya kita satu ruang lingkup kemaritiman istilahnya. Jadi ada perikanannya, ada perikanan tangkapnya, alat-alat tangkapnya untuk lautan dan lain-lain, Bu. Gitu. Kalau SMK. Oh, begitu. Baik-baik. Kalau Ibu Nas ini sendiri, kenapa dulu memilihnya di SMK Negeri 8 Bulukumba? Oh, Waktu, kalau saya ya, waktu mendaftar, Bu. iya. Ya, ya kemarin itu perikanan semua saya lihat yang sarjana perikanan itu dialihkan kemarin kan saya dibukakan formasi di sekolah juga, cuman ini saya kan kemarin guru yang di sana itu nautika kapal perikanan istilahnya ada nautikanya, Bu, tapi belajar alat tangkap perikanan dalam kurikulumnya itu kenapa saya dari perikanan kemarin saya jurusan perikanan pemanfaatan sumber daya perikanan dari Unhas. Saya lulus, saya juga saya sudah mengabdi di sana 12 tahun, Bu, sebagai guru sukarela. Sebenarnya ini saya sekedar curhat juga untuk ini saya mengabdi 12 tahun. Saya punya jurusan perikanan, Bu, dari Unhas. Kemarin mengabdi di sana, terus di sana jurusannya kan di sana ada pariwisata perkantoran, ada kebetulan dekat dari rumah saya, dekat dekat pantai. Di sana itu ada namanya jurusan nautika kapal perikanan atau penangkap ikan. Jadi kemarin kita dapat bantuan kapal. Sementara saya masih ngajar di situ dari pemerintah dapat bantuan kapal 4 miliar karena kita perikanan tangkap. Kemudian di sana itu banyak belajar perikanan juga di dalam kurikulumnya itu membuat alat tangkap, bagaimana menangkap ikan di laut, bagaimana mengolah ikan, bagaimana menangani ikan setelah ditangkap. Jadi itu semua yang dipelajari sana. Jadi kebetulan ijazah saya banyak masuk di situ. Jadi saya dipilih di situ untuk mengajar, Bu. Dan kebetulan kemarin waktu pendaftaran ASN P3K ya, namanya kontrak P3K dari Kemendikbud itu jurusan saya perikanan dialihkan semua ke agribisnis saja. Jadi semua yang bisa dipilih agribisnis perikanan air tawar, laut, payau, pengolahan. Jadi tidak lagi ke perikanan laut atau perikanan tangkap dan lain-lain walaupun di dalamnya ada perikanannya, Bu. Jadi kemarin saya memilih, aku memilih di Bulukumba karena aku lihat di sini formasinya 2 orang yang daftar, yang orangnya di sini sukarelanya honornya cuma 1 orang karena yang 2 orang itu udah PNS, Bu. Walaupun dia juga dari jurusan lain, tapi udah pegawai negeri. Jadi saya mendaftar, alhamdulillah nilai saya memenuhi, saya lulus di sini. Begitu ceritanya. Oh, begitu. Baik. Tadi untuk yang guru sukarela itu tadi Ibu selama 12 tahun ya, guru sebagai Ya, guru sukarela. Itu di eh, sekolahnya di mana, Bu? Tadi mohon maaf. SMK Negeri 3 Sinjai, Bu. SMK Negeri 3 3 Sinjai. Sinjai. Oh, 12 tahun mengabdi di situ. Ya. Berarti baru setelah itu pindah ke SMK 8 ini. Berarti total menjadi guru tadi ada 12 tahun atau ada sekarang 13 tahun gitu?
Iya, barangkali sudah lebih 13 tahun, Bu. Karena kemarin, pokoknya aku masuk 2009, kemarin bulan 4 di SMK 3, terus pindah di sini 2022 bulan 5. Iya, Mungkin 13 iya tahunan lebih lah, 13 Bu. tahun. Berarti Enggak, sudah 13 tahun sebagai iya, guru ya, Ibu ya? Oke, iya. baik. Mungkin selanjutnya saya mau bertanya, untuk apakah Ibu Nas ini familiar dengan Fasgus atau Fasda? Apa itu, Bu? Oh, fasilitator gugus atau fasilitator daerah. Fasilitator. Iya, Eh, tidak begitu familiar ya, Ibu ya? Ya belum Bu, Oh, kalau belum ya? untuk di keguruan saya di produktif belum terlalu ini Kak. Kalau bahasa sih dengar-dengar fasilitator, tapi biasanya dalam bidang lain, Oh, misalnya sebagai apalah produk, mungkin dari perikanan Kak, misalnya dari kantor, biasanya kan yang ada fasilitator gitu, pendamping oh, istilahnya iya, kalau iya. kita di daerah pendamping. Pendamping Oh, desa atau fasilitator desa biasanya ada untuk bantuan-bantuan itu. oh, baik Ya. Ibu. Berarti kalau di SMK 8 sendiri ini Ibu memang tugasnya masih sebagai guru produktif atau guru aktif ya, Bu ya? Tidak ada jabatan lain ya? Kan saya baru kemarin ada jabatan, kemarin saya sebagai ini kepala laboratorium untuk perikanan. Oh, Maksudnya kepala. jabatan di luar SMK ya? Bukan, yang di SMK. Jadi selain guru mengajar, apakah ada jabatan lain di SMK Bulukumba ini? Iya, jadi saya mengajar plus kepala laboratorium agribisnis perikanan air tawar, Oh, baik. kepala Gitu. lab ya. Oh ya, baik, terima kasih Bu Nas. Oh, untuk saja mungkin saya mau bertanya terkait dengan pendidikan Ibu. Tadi kan sudah dijelaskan atau sudah Ibu sebutkan lulusan perikanan ya Bu ya. Iya. Itu dulu sekolah atau pendidikannya di mana saja ya Bu? Eh, Riwayatnya. aku pernah sekolah di ini Mbak di SMK negeri, maksudnya dari SMA ya atau udah kuliahnya? Boleh silahkan dari SMK boleh. Oh, iya kan saya dari SD terus lanjut SMP ke SMA, terus Iya. kuliah di Unhas, Oh, ambil Unhas. jurusan perikanan. Oh, lalu menjadi guru. Iya, setelah jadi kan kebetulan kemarin cari guru perikanan itu susah Mbak. Apalagi NKPI, Nautika Kapal Perikanan kemarin itu nggak ada jurusan perikanan, sarjana perikanan dicari. Apalagi kemarin itu pertama harus punya akta Bu ya. Iya, Tahun-tahun waktu aku masuk, tapi beda dengan sekarang. Kalau sekarang itu tidak diharuskan kalau guru kejuruan karena memang sudah tidak ada universitas yang membuka misalnya kayak belum ada eh, eh, kuliah tempat kuliah di Sulawesi Selatan misalnya dari sarjana perikanan lulusan langsung ngajar dari kependidikan maksud saya Bu ya. Jadi yang ada yang umum aja. Jadi kemarin dicari yang ada aktanya. Kalau kemarin teman yang ambil akta misalnya perikanan biasanya aktanya ke biologi kan berubah. Sementara yang dibutuhkan sarjana perikanan. Jadi udah kemarin aku nggak beberapa orang nggak ada yang punya akta Bu. Jadi ngajar-ngajar doang aja. Pertama belajar dari situlah kita sering ada workshop, kegiatan-kegiatan yang kita ikuti di situlah kita belajar metode-metode mengajar, walaupun kita belajar secara otodidak ya istilahnya belajar sendirilah pakai ini tapi setelah kuliah di sana kebetulan kemarin ada terbuka akta 4 di Kabupaten Parepare ya di kota Parepare Sulawesi Selatan juga agak jauh dari rumah jadi kami pakai biaya sendiri walaupun kami punya gaji kecil cuma 300.000 per bulan kami kuliah sendiri Bu bukan kuliah sih tapi itu kemarin bukan saya menganggap itu cuma sertifikat walaupun ada eh, sertifikat mengajar istilahnya karena cuma 4 bulan Bu cuma kita di Bekasi itu cuma mengajar itulah tapi ke sana di kampus dikatakan ini mirip juga dengan akta 4 walaupun namanya SIM mengajar ya kami ke sana ramai-ramai Bu dari teman saya dari pariwisata mungkin saya 6 orang itu hari yang sukarela yang dari sarjana doang ya yang bukan dari sarjana pendidikan kami ikut ke situ tapi setelah kami selesai ambil aktanya habis-habis biaya pulang balik bro harus kembali kuliahnya cuma 2 kali seminggu hari lain ngajar lagi di sekolah kembali lagi ke Sinjai ke Pare setelah selesai jasanya nggak pernah dipakai juga daftar pas kemarin daftar SNPTG kan nggak pakai akta lagi katanya cuman pakai S1-nya aja atau sertifikasi pendidik serdik yang dicari sekarang itu ini Bu serdik
untuk sertifikat guru sertifikasi itu istilahnya PPG ada istilahnya sekarang pendidikan profesi guru itu lagi yang pakai yang walaupun mirip-mirip juga. Jadi nggak sempat kemarin pakai akta, kami lulus SNP 3K ini pakai sarjana perikanan aja gitu. Oh, berarti ini Ibu belum melanjutkan ke pendidikan selanjutnya ya, memang baru S1 perikanan ini ya? Dan tadi Iya, akta ini 4. murni Oh ya, ya. dengan akta 4 walaupun di sana itu bukan akta 4 tapi di sini teman saya banyak yang tidak punya akta, rata-rata teman saya di sini 2 orang 3 orang nggak punya akta tapi lulus juga udah jadi PNS. Oh ya. Tapi Saya sudah ikuti Bu PPG pendidikan profesi guru yang diadakan Kemendikbud pada saat kita dalam keadaan sudah guru. Sudah ada memang ujiannya untuk ikut itu PPG istilahnya yang anunya Kemendikbud itu Pak Menteri Oh, begitu. Berarti dulu sertifikasi. Ibu itu dari sarjana perikanan menjadi guru itu kenapa, Bu? Kan sebetulnya basicnya bukan pendidikan ya, bukan yang SPD tapi perikanan, tapi kenapa akhirnya memilih untuk mengajar di SMK? Saya kan kemarin sebenarnya selesai saya cari peluang Bu kemarin mau sukarela di kantor dinas perikanan. Kalau dalam satu kabupaten itu cuma satu kantor, itu pun terbatas Bu. Udah banyak di sana sukarelanya pun sudah banyak honornya yang bertahun-tahun dari sarjana umum lah, dari SMA lah. Jadi aku daripada di sini di kantor cuma duduk-duduk doang, lebih aku pergi ada SMK terbuka kebetulan cari guru perikanan udah agak sinkron, saya lihat mata pelajarannya sinkron dengan yang pernah aku dapatkan, aku coba-coba masuk ke situ Bu, membawa ijazah saya ke bagian kurikulumnya ke kepala sekolahnya, alhamdulillah diterima. Kebetulan dia merasa senang juga karena saya kekurangan guru di sini Bu, saya butuh guru, kebetulan saya datang ya alhamdulillah diterima di situ untuk mengabdi. Oh, Dan saya begitu. senang-senang aja di sana, nggak terasa 12 tahun sukarela walaupun gajinya kecil. Wah, ya. Eh, itu tadi yang dari itu ya, cerita dari awal itu ya. Lalu saya mau tanya, Ya. kalau di SMK Negeri 8 Bulukumba ini, Ibu Nas ini hanya mengajar di tadi perikanan itu, atau ada mungkin pelajaran lain atau kejuruan lain juga? Oh iya, gini Bu, jadi di SMK Negeri 8 ini kan saya 4 orang kemarin guru perikanan, kebetulan ada satu mapel mata pelajaran di SMK ini, kebetulan kan saya ASN P3K, jadi saya berapa orang SMP 3K kami dikasih tugas tambahan juga untuk ngajar mapel lain, karena teman-teman yang sukarela otomatis dia berpikirlah untuk mengemban tugas juga yang diberikan walaupun dia kami juga merasa ini berat memberikan, jadi saya punya tanggung jawab juga. Kebetulan ada namanya pelajaran muatan lokal, Hmm. kebetulan bahasa daerah untuk kabupaten di sini untuk Sulawesi Selatan itu gubernur menginginkan mapel muatan lokalnya itu bahasa daerah sendiri. Jadi udah aku dikasih ngajar itu di jurusan lain Bu. 3 jurusan itu perikanan, listrik, dan pertanian. Jadi aku ngajar muatan lokal untuk bahasa daerah. Oh, tapi utamanya Ibu Nas ini mengajar di jurusan perikanan. Iya, tapi banyak jamnya di jurusan perikanan untuk mencukupkan jam, Bu. Ceritanya karena kemarin jam cuma 18, jadi saya tambahlah 6 jam supaya cukup, Bu, ya 24 karena ASN biasanya apa? Biasanya kita dikasih mapel beban biasanya ngajar 20 jam ke atas, Bu. Oh, begitu. Kalau di perikanan sendiri itu yang Ibu ajar itu lingkup atau cakupannya apa saja, Bu? Jadi kemarin saya dikasih ini ada karena kebetulan di sekolah saya itu kurikulum merdeka berlaku tahun ini Bu, baru Hmm. program kurikulum merdeka, jadi aku ngajar di kelas 10, kelas 1 dasar-dasar agribisnis perikanan. Jadi Oh, dasar-dasar agribisnis perikanan. Kemudian teman saya itu ada yang ngajar kelas 3-nya sekarang kan belum datang Bu, lagi PKL atau praktek kerja industri 6 bulan di perusahaan. Jadi kami tidak ngajar di kelas 3, enggak ada. Yang ada cuma kelas 1 2. Kelas 2 itu aku ngajar mulok bahasa daerah tadi termasuk perikanannya, pertanian dan listrik.
3 jurusan. Oh, baik. Itu yang ini ya, yang Ibu konsentrasi utama mengajarnya itu Iya. di mata pelajaran itu. Kalau saya konsentrasi utamanya di agribisnis, dasar-dasar agribisnis. Itu Oh, yang mulok cuman tambahan aja, Bu. ya. Karena itu pelajaran mulok sebenarnya belum ini juga dari pergubnya belum disahkan. Jadi kita ngajarnya pakai silabus aja, belum ininya belum artinya pelajarannya belum terlalu nanti akan keluar pergubnya belum keluar. Oh, begitu. Baik, Ya, baik. sementara Ya. dirintis. Kalau atau dari kelas dan jurusan yang Ibu ajar ini, Ibu tahu rata-rata usia siswa Ibu? Tidak, Bu. Ada di rata-rata usia berapa? Oh, kalau anak-anak kan 12 tahun. Kalau SD ada yang 13, ada 14 tahun, Bu. Rata-rata 14 tahun. Oh, Kan kelas rata-rata 10 ya. ya. Oh, Ya, ya. Kalau 14 dengan 15 ya. Oh, ya. Jadi kelas 10, kelas 11 itu rata-rata 14 ke 15 Ya. begitu ya. Oh ya. Kalau di SMK Bulukumba sendiri ini jurusan atau anak-anak ini banyak meminatinya ke jurusan apa, Bu? Oh, kalau di sini kemarin saya lihat katanya dari tahun-tahun kemarin yang peminatnya itu banyak pertanian dengan listrik, Bu. Yang pertama itu Oh. listrik, karena itu jurusan baru, jurusan listrik. Hmm. Kemudian yang kedua pertanian. Kemarin tahun sebelumnya perikanan agak sedikit, tapi tahun ini mulai lagi agak naik. Tahun ini perikanan agak-agak naik juga satu kelas, tapi cuma satu kelas. Kalau listrik 2 kelas dan pertanian itu 2 kelas, Bu. Dalam Hmm. satu kelas itu kan standar 30 orang, nggak boleh lebih 35. Oh, iya. Mungkin Ibu tahu nggak kira-kira atau mungkin yang dari Ibu lihat atau mengobrol itu kenapa kok mereka itu memilih di jurusan-jurusan tertentu itu? Oh iya, kalau di sini saya lihat minatnya anak-anak itu, Bu, kalau misalnya ada jurusan baru terus ini listrik, rata-rata temannya ngambil gitu, dia ikut-ikutan lah, mungkin makanya kemarin saya masukkan ke kepala sekolah, masukan untuk kita sosialisasi bahwa perikanan itu bagus loh masa depannya. Ini bisa kita bikin usaha. Mungkin karena dia belum lihat, dia cuman taunya listrik, dipengaruhi sama temannya listrik. Tapi kemarin ada satu orang pindah ke perikanan, ada lagi yang pindah 3 orang. Jadi anak-anak itu kadang-kadang labil, Bu, kalau di daerah gitu. Pemahamannya kurang inilah, dari orang tuanya juga kurang. Mungkin saya kemarin masih masukkan ke kepala sekolah bahwa perlu kita mengembangkan perikanan ini. Saya mau kalau ada misalnya semacam bantuan kita buat kolam perikanan air tawar atau usaha apa untuk kita, supaya kita itu bisa naik daun, Pak. Istilahnya kita bisa menarik siswa untuk memperbanyak siswa di sekolah kita, terutama di jurusan perikanan. Jadi saya dikasih tantangan sama kepala sekolah bahwa Ibu Nasi ini guru baru harus, ya saya tidak mau seperti yang kemarin-kemarin. Mudah-mudahan Ibu ini datang di sini membawa maksudnya perbaikan lah, insya Allah, Pak. Kalau di sana dulu di sekolah saya, alhamdulillah jurusan saya banyak juga peminatnya, cuman kami batasi kemarin karena fasilitas kami yang kurang di sana. Oh. Saya di sini ada kemarin saya masuk, alhamdulillah ada peningkatan jumlah siswa yang masuk. Kemudian itu, Bu, mungkin karena kemarin-kemarin perikanan agak-agak vakum ya, tidak ada mungkin karena fasilitasnya atau apalah. Dan saya berpikir bahwa kalau fasilitas kita banyak dan ada sesuatu yang bisa kembangkan di sekolah kita untuk jurusan perikanan, kenapa tidak? Pasti orang-orang jauh pun bisa menoleh untuk sekolah untuk mendaftar ke sekolah kita, gitu, Bu. Oh, baik. Kalau tadi kan ada kenaikan ya di jurusan perikanan, lalu Ya. juga tadi ada anak yang berpindah dari jurusan kelistrikan ke perikanan. Itu Ibu tahu nggak kenapa hal yang menyebabkan itu? Mereka bisa berpindah lalu ada kenaikan. Ya, kemarin itu saya dengar-dengar mungkin karena dia berpikir, Bu, bahwa ada kemarin saya sempat datang, saya sosialisasikan ke tantenya yang kerja di sini sebagai cleaning service bahwa kenapa perempuan ke listrik semua, lebih bagusnya ke perikanan, kenapa kemenakan ibu dibawa ke sini. Pas pulang mungkin dia berpikir, oh ya besoknya ada yang pindah 1 orang, temannya juga ikut 2 orang, jadi bertambah, Bu, dari 10 orang menjadi 15 orang lah sekarang.
gitu. Oh, Mungkin begitu. karena pemahamannya sudah masuk, ini udah berpikir, oh nanti itu perikanan bagus, Bu, kita kembangkan juga. Nanti akan ada ininya, prakteknya, ada TEFA-nya, teaching factor, kita buat kolam pemeliharaan ikan. Saya cuman cerita-cerita gitu, Bu. Kalau misalnya ada bantuan dari pemerintah, kenapa kita tidak kembangkan? Nanti bagus itu perikanan. Saya ini sudah 4 orang di sini PNS, Bu. Oh, ASN dibanding jurusan lain. Jadi guru perikanan coba 4 orang, 3 sudah lulus PTG semua online. Kalau jurusan lain listrik PNS SN-nya baru 1, yang 2-nya 3 orangnya sukarela semua honor, yang pertanian PNS-nya 1, yang guru lainnya itu honor gitu. Jadi mereka ini berpikir, oh, ya sudah, bagus untuk perikanan sekarang gurunya sudah PNS, sudah hebat-hebat, sudah SN, lulus SN. oh Gitu. begitu. Baik-baik. Cukup menarik ya, karena ada perpindahan ternyata ada beberapa hal yang terjadi. Mungkin untuk selanjutnya dari pengalaman Ibu Nas, ini apa 3 hal penting yang Ibu lakukan untuk membantu siswa Ibu bisa sukses dalam pekerjaan industri di masa depan mereka? Tolong diulang, Bu, Oh ya, ini. dari pengalaman Ibu, apa 3 hal penting yang Ibu lakukan yang bisa membantu siswa Ibu untuk mereka sukses dalam pekerjaan industri di masa depan? Oh, ya. Jadi yang pertama itu membekali siswa kita dengan keterampilan, Bu. Jadi membekali siswa saya dengan keterampilan, istilahnya kompetensi kejuruannya harus bagus, supaya mereka nanti kerja di luar itu sudah tahu bahwa kompetensi saya di sini, kompetensi saya di sini, saya punya keterampilan atau skill di bidang perikanan. Jadi betul-betul kita harus gembleng dia dalam jurusannya, Bu, terutama dalam kejuruan misalnya perikanan. Dia harus tahu semua mulai dari pembenihan, kalau misalnya perikanan di sini perikanan pemeliharaan ikan lele misalnya, dia harus tahu bagaimana cara memilih, membedakan jantan dengan betina dari dasar-dasarnya, bagaimana cara membudidayakan, memijah, sampai di agribisnis, sampai di penjualannya, pokoknya agribisnis mulai dari awal sampai di konsumen. Kedua itu kita mengajar anak-anak untuk disiplin, Bu, harus disiplin. Jadi dengan kedisiplinan insya Allah tidak bisa sukses. Nah, kita selalu membekali anak-anak dengan disiplin, disiplin waktu, datang ke sekolah tepat waktu, pulang tepat waktu, masuk ke kelas tepat waktu, berpakaian, membuang sampah pada tempatnya. Dan itu kita selalu bekali tiap hari terhadap anak-anak kita. Disiplin dalam beribadah, sholat, ya utamanya, Bu. Yang berikutnya itu biasanya harus menghormati orang tua. Yang pertama menghormati orang tua, guru dan lain-lain. Jadi itu mungkin dari karakter. Jadi kita membekali anak-anak karakter. Jadi kita membaca karakternya, bagaimana ini anak, dia sukanya apa. Jadi itu yang kita juga ini, Bu, melalui guru BK. Kemudian yang berikutnya masalah memperbanyak, mengajak anak-anak itu harus banyak literasi. Jadi kalau Anda perikanan, literasinya harus perikanan. Literasi yang pertama, walaupun di sekolah ada program kita namanya literasi Al-Quran tiap hari, Bu, tiap pagi sebelum beraktivitas sebagai orang Islam, literasi Al-Quran. Yang kedua, literasinya itu bukan cuma Al-Quran, literasi membaca, harus banyak membaca apapun yang berhubungan dengan kejurusanmu, bisa mengembangkan kamu. Itu barangkali, Bu. Kemudian dukungan dari orang tua juga. Sebagai guru juga kita harus mencari bursa, ya, membuka bursa untuk mengantar anak-anak kemana nantinya, mencarikan lowongan, mau kuliah atau mau kerja. Itu sebagai guru kita juga harus sebagai fasilitator untuk pekerjakan anak-anak nanti mau kemana. Oh, Kemudian ada program di SMK, kan ada program namanya praktek kerja industri 6 bulan. Jadi 6 bulan di perusahaan itu dia juga di sana sudah belajar setelah belajar teori di sekolah selama 2 tahun lebih, harus praktek 6 bulan di industri, Bu, atau di perusahaan untuk oh baik. menambah ilmunya sebagai bekal. Baik, itu tadi kan kurang lebih ada 6 ya Bu ya. Kalau 3 hal Iya. utamanya dari yang kompetensi, lalu ada karakter siswa, kedisiplinan, dukungan orang tua, juga tadi kerja praktek, itu 3 hal yang menurut Ibu paling penting. Itu yang mana aja Bu? Jadi yang kompetensinya, Bu. Kompetensinya, lalu Yang kedua itu
Kalau yang kedua itu anak-anak harus banyak praktek juga, Bu, Oh, atau dibekali dengan pelatihan. Kalau saya sih maunya juga kita memberikan semacam pelatihan-pelatihan atau praktek dari, kalau bisa ada undangan dari luar untuk mengikuti semacam ada apa ya, lembaga yang mengadakan pelatihan, siswanya diundang bersama gurunya supaya menambah ini sebagai masukan juga, Bu ya. oh baik. Ya, Lalu untuk istilahnya yang belajar dulu seperti baik. Lalu untuk yang ketiga, yang terakhir itu berarti tadi kan sudah ada kompetensi, lalu lebih banyak praktik, lalu yang terakhir yang terakhir apa ya, dari yang yang disebutkan 6 menurut tadi saya kan ada kedisiplinan, lalu penting ada kompetensi, dukungan orang tua, menghormati tadi itu. ya. Ya itu mungkin disiplinnya, Bu, kalau Hmm. mau berhasil juga, karena di mana-mana itu kita butuh kedisiplinan untuk sukses, itu kita butuh kedisiplinan. Oh, baik, Bu. Itu tadi kan Ibu menyebutkan 3 hal yang penting. Lalu kalau di kelas Ibu sendiri, karena Ibu kan mengambil kelas, apa 3 tantangan atau kesulitan yang membuat persiapan siswa untuk pekerjaan industri ini menjadi sulit? Jadi apa 3 tantangan yang Ibu hadapi? Ya, yang pertama itu, Bu, tantangan yang saya hadapi itu kekurangan sarana dan prasarana atau alat. Yang kedua itu masih kurangnya industri perikanan yang bisa saya kunjungi, Bu, masih terbatas untuk saya pergi studi banding atau membawa siswa saya untuk belajar di sana. Kalau untuk Sulawesi Selatan masih terbatas. Mau bawa anak-anak praktek biasanya untuk agribisnis perikanan, apalagi rumput laut itu masih kurang industri-industrinya untuk di Sulsel. Yang ketiga itu mungkin kalau siswanya sih apa ya, cuman jadi yang pertama sarana prasarana di sekolah masih kurang. Kemudian yang kedua itu tadi, Bu, tempat Praktek. kerjasama magang kami untuk ya tempat magang atau industri yang bisa menerima saya untuk kalau SMK kan kita butuh istilahnya sebagai dunia industri yang bisa pemadanan ya dengan jurusan saya untuk belajar anak-anak supaya anak-anak jangan terlalu terfokus berteori di sekolah. Kita butuh anak-anak itu butuh praktek atau guru tamu dari kalau bisa ada guru tamu yang bisa memberikan motivasi ke siswa. Kalau bisa setiap bulan itu saya mau ada guru yang dari luar, dari industri atau perusahaan yang bisa memberikan anak-anak gambaran bahwa beginilah berbisnis perikanan, Bu. Oke. Kemudian yang ketiga ke kemudian yang ketiga itu gurunya juga perlu penambahan ilmu, Bu. Oh, Artinya pengetahuan, artinya perlu peningkatan kompetensi, semacam pelatihan lah untuk khusus untuk guru-guru perikanan supaya kami ini juga setiap ini bisa berkembang, Bu. oh, baik-baik. Semacam ada wadah yang bisa membantu kami untuk ada workshop atau semacam training atau pelatihan-pelatihan bisa mengundang kami guru perikanan supaya apa yang terbaru bisa kita dapat, itulah yang kita tuangkan ke peserta didik kita. Oh, Itu itu yang barangkali ya. berarti itu tantangannya atau kesulitannya. Mungkin saya jadi mau Ya. tahu untuk sarana prasarana di sekolah itu memang kurangkah atau tidak mencukupi kebutuhan yang seharusnya atau Iya tidak masih sesuai? kurang. Iya Oh, masih kurang, Bu. Masih ada yang kita butuhkan itu, tapi di sekolah belum diadakan karena terbatas dengan biaya operasional, dana bos sekolah itu kurang karena siswanya masih kurang. Jadi sementara kebutuhan kita banyak, ada 3 jurusan, Bu. Jadi kita eh, maksudnya bagi-bagilah yang urgent aja yang dibeli, Bu. Gitu. begitu. Kalau pelatihan itu berarti selama ini pelatihannya masih dari pemerintah atau ada pelatihan yang memang Enggak, eh, biasanya ada undangan, Bu. Kalau oh, selama ini ada undangan di ini di sekolah, tapi jarang, Bu. Itu pun kalau aku sendiri di sini sudah 4 bulan belum pernah dipanggil ada untuk perikanan. Biasanya mestinya ada pernah ikut teman tahun lalu di Jawa ya, di mana di
apa sih, Cianjur. Hmm. Tapi 1 kali 1 tahun. Yang Oh, lain kalau aku belum pernah ini ke sana, Bu. Ya, agak terbatas, saya tidak tahu apakah gitu. oh baik itu. Mungkin untuk selanjutnya ini saya juga mau bertanya, tapi ini berbeda dari dua pertanyaan yang tadi sebelumnya. Kalau Ibu, jika Ibu dapat membuat 3 perubahan pada kelas Ibu untuk meningkatkan keterampilan industri masa depan, apa saja perubahan yang akan Ibu buat? 3 perubahan yang akan Ibu buat. Ulang-ulang kurang Eh, ini perubahan eh, yang jadi kalau Ibu bisa membuat 3 perubahan di kelas Ibu, karena kan Ibu guru yang mengampu kelas, untuk meningkatkan keterampilan siswa eh, di keterampilan industri masa depan mereka itu apa 3 perubahan yang akan Ibu buat? perubahan. Kayak sudah semua saya bilang tadi, perubahan-perubahan misalnya Ya, yang kayak gimana? Contohnya, misalnya ada dari model pembelajaran atau teknologi pendukung, bisa juga nanti ada mungkin Ibu ingin mengusulkan program magang atau apapun yang nanti kaitannya bisa meningkatkan keterampilan siswa. Tadi oh memang yang ada bisa beberapa ya, sudah Ibu oh yang sebutkan, mungkin bisa terkhusus dijabarkan. untuk siswa ya, Iya, terkhusus untuk siswa, betul, Bu. khusus untuk siswa. Ya, barangkali begini, Bu, kalau bisa nanti ada masukan saya untuk siswa, ada program atau undangan untuk siswa magang ya, siswa magang. Ya. Bukan selain yang kita pilih sendiri, karena kalau anak-anak memilih tempat prakerin walaupun ada namanya PKL yang mereka pilih, Bu, tapi terkadang itu biaya dari orang tua yang kurang, Bu. Oh, baik. Jadi kemampuan orang tuanya untuk ke sana kan harus ngekos di sana, ngekos sendiri, biaya transport ke. Selama ini kan kita prakerin atau praktek PKL 6 bulan di Sulawesi Selatan aja, Bu. Belum bisa jauh mereka karena terbatas di ininya, Bu. Walaupun dia mampu tapi biasa terbatas di keuangan. Oh, Jadi ya. dia biasanya kalau mau diikutkan ke sana, dia yang mau pilihnya yang dekat-dekat aja, Bu, karena dia tidak punya uang harus kos rumah, kontrak rumah 6 bulan, Bu, uang makan saya, uang orang tua aku cuma bertani ini. Jadi itu biasa alasannya, Bu. Oh, Jadi ada program magangnya yang gratis ya. oh Kalau ya. mau, saya berharap kalau misalnya ada program untuk siswa dikirim belajar ke sana dengan biaya pemerintah atau biaya dari mana lah ya. Bisa saya terima kasih sekali. Saya berharap ada yang program begitu, Bu. Sama dengan Oke. gurunya juga kalau bisa dinampingi dengan guru. Oke. Lalu untuk 2 perubahan lainnya yang mungkin ingin Ibu lakukan untuk meningkatkan, selain yang satu Ya, itu tadi, apalagi Ibu? ya mungkin kami itu butuh apa ya, perubahan cara mengajar atau istilahnya kurikulum atau bukan kurikulumnya, model mengajar yang ada perubahan model belajar yang bisa mengubah pola pikir siswa atau mengubah kompetensi siswa menjadi lebih baik, Bu. Model pembelajaran istilahnya, model pembelajaran. Selain yang kita sudah terapkan sekarang, misalnya model pembelajarannya sekarang diskusi, ceramah, eh, apalagi praktek project, cuma itu aja. Mungkin ada model pembelajaran lain yang bisa kita terapkan untuk lebih eh, meningkatkan meningkatkan kompetensi siswa, Bu. Itu mungkin. Oke. Jadi tadi yang pertama itu kan ada undangan magang gratis, lalu perubahan untuk model pengajaran dan pembelajaran bagi siswa. Lalu satu lagi, mungkin ada lain lagi yang ingin Ibu ubah. Yang ketiga itu apa ya? Mungkin Saya dari lupa. prasarana atau apa yang Ibu Iya, lihat itu mungkin bisa peningkatan ya, peningkatan prasarana barangkali, Bu. Mungkin sekarang kelasnya atau laboratoriumnya perlu diperbaharui ya, jangan laboratoriumnya itu doang mirip kelas. Mungkin kalau laboratoriumnya mungkin sudah pakai karpet atau yang lengkap dengan alat praktek di dalam, misalnya mau buat ini pengolahan apa lengkap,
mungkin siswa lebih ini juga Bu, kompetensinya akan lebih kompetensinya akan lebih bagus karena mereka sudah betul-betul bisa melihat. Kalau sekarang cuma kita ini mengadakan praktek, misalnya menjelaskan aja dengan bahan yang terbatas, alat dan bahan yang terbatas ya, mungkin itulah ada ini perbaikan tempat praktek atau tempat belajar yang lebih memadai. Baik. Misalnya kelasnya yang selama ini panas, sempit, mungkin kalau perubahan kelasnya bisa berubah atau tempat laboratoriumnya bisa diperluas atau ada penambahan perluasan RPS atau ruang praktek siswa. Saya butuh karena sini RPS-nya saya Bu ini sudah tua sekali, saya sempit pula di situ juga kita sebagai ruang guru, di situ ruang guru jurusan, di situ juga saya praktek, di situ juga belajar baru. Aduh, ukurannya sempit banget. Sementara ada jurusan lain yang sudah dapat bantuan laboratorium yang lebih besar dan lebih lengkap ya itu. Mungkin bisa meningkatkan minat siswa juga untuk masuk ke jurusan perikanan nantinya kalau memang kita sudah punya RPS, karena di sini tuh perikanan tinggal jurusan perikanan yang belum ada bangunan RPS barunya Bu. Ruang praktek siswanya baru. Itu tadi 3 perubahan yang ingin dilakukan. Lalu mungkin Ibu ada bisa menyebutkan atau dari mana Ibu bisa tahu bahwa perubahan itu tuh berhasil? Jadi tadi ada perubahan yang diharapkan. Nah, tolak ukur untuk melihat ketiga perubahan itu berhasil itu apa Ibu? Atau bagaimana cara Ibu bisa tahu? Oh, jadi kalau kita merasa berhasil itu kalau siswa-siswa saya itu sudah terserap di dunia kerja atau dunia industri Bu, atau sudah banyak yang jadi pegawai atau apalah. Jadi kita itu merasa senang, merasa berhasil kalau siswa-siswa saya sudah siap kerja semua, sudah tamat dari SMK, insya Allah dia sudah bisa kerja di industri atau buka usaha, jadi agripreneur dan lain-lain. Atau jadi bahkan ada yang jadi polisi atau jadi apalah, guru tentara. Oh, Ibu mohon maaf boleh agak dekat, suaranya tadi agak kurang jelas karena ada sepertinya azan ya Ibu ya? Iya. Oke, berarti Ibu bisa melihat itu berhasil itu saat nanti hasilnya adalah penyerapan tenaga kerja siswa, begitukah Ibu? Iya Bu. Baik di industri yang sesuai dengan kompetensinya atau mungkin di setiap lapangan pekerjaan yang ada? Iya, selain yang kami lebih fokus ke, sebenarnya kami lebih fokus ke sesuai dengan kompetensinya, tapi tidak menutup juga untuk ke kompetensi lain kalau memang dia terserap ke situ Bu, tergantung dari, makanya kami kami menggembleng anak-anak itu untuk jurusannya dulu. Kalau memang dia lebih cenderungnya setelah ke perikanan belum ini terserap, dia biasanya ke usaha-usaha lain. Kalau saat ini rata-rata alumni itu bekerja di industri kah atau berwirausaha budidaya perikanan begitu? Mungkin sekarang ada, kalau alumni saya itu Bu, banyak usaha sendiri, entrepreneur. Atau yang keperanannya mungkin baru 12 bulan, sedikit memang industrinya yang menerima Bu. Memang tidak ada belum terlalu ini untuk menyerap kerja kami, siswa kami setelah tamat. Oh, begitu. Walaupun kita guru menginginkan, tapi karena di sini di Sulawesi Selatan terbatas juga. Kasihan juga siswa kita mau dibawa kemana, dan saya seandainya kalau di sekolah sudah ada bursa kerja siswa itu untuk kita nanti ada industri yang memasukkan bahwa Bu saya butuh ini, kami langsung mengirim siswa kita ke situ Bu. Kalau misalnya ada industri yang membutuhkan, tapi karena kita juga terbatas dari luar untuk maksudnya mendengar
melihat dan mendengar bahwa di sana ada penerimaan di ini, jadi masih kurang sekali Bu kalau untuk menyerap dari agribisnis perikanan ini ke industri. Jadi rata-rata anak-anak itu banyak beragribisnis, membuka bengkel yang laki-laki biasanya. Ada yang jadi mahasiswa yang kuliah, dan mungkin Oh, sekitar 15-20% aja yang bisa ke perikanan. oh baik Ibu, terima kasih untuk gambaran sebaran alumninya. Lalu berarti tadi kan sudah Ibu menyebutkan perubahan yang oh iya, Kenapa Bu? kan tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana perubahan itu berhasil tuh dengan apa. Nah, apa yang menghambat atau mencegah perubahan itu bisa diterapkan? Jadi tadi kompetensi, terus perubahan model belajar, peningkatan sarana itu apa yang mencegah itu bisa terjadi? Yang mencegah Iya, yang menghambat. Jadi perubahan itu tuh sulit terjadi itu apa yang menghambat Ibu? itu ini Bu, sarana dan prasarananya. Oh, karena apa Ibu? Terhambat itu karena ada kendala di dana kah atau kesulitan di kebijakan atau apa Bu yang menghambat itu? Mungkin kesulitan di dana Bu, di dananya untuk kesulitan di dana untuk membuat sarana dan prasarana yang kami butuhkan. Itu kalau saya di perikanan itu sekarang kami butuh sarana dan prasarana, dan penghalangnya itu dananya, karena kami terbatas juga dana. Kalau cuma bantuan operasional sekolah cuman berapa bisa dibantukan ke jurusan itu dalam satu semester, paling 10 juta, 15 juta sampai 20 juta Bu. Tapi itu kan cuma untuk kegiatan-kegiatan praktek, beli bahan, udah habis uangnya Bu. Oh, baik. Kalau selain dana, adakah hal lain yang menghambat? Kalau selain dana, Untuk hmm, barangkali penghambatnya dari mana lagi ya? Dari waduh, lupa Bu. mungkin dari pihak luar sekolah kah ada atau dari sekolah sendiri begitu? Atau memang hanya dikendala di dana ya Ibu ya? Ke sebagian Ya, besar. mungkin dari kendala di dana dengan kerjasama antar teman-teman kami sesama guru Bu, karena Oh, tanpa begitu. adanya kerjasama mulai dari kepala sekolah harus memberikan motivasi kepada guru-guru, karena kalau ketika kami guru-guru produktif ini tidak termotivasi, kadang-kadang kami turun semangat juga. Mereka begitu aja lah. Jadi perlu mungkin juga kita ada motivasi dari kepala sekolah dan kerjasama dari teman-teman untuk kita bina, saling menyemangati. Jadi itu biasanya kalau di produktif. Oh, begitu. Baik Ibu. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya saya mau bertanya, dukungan apa yang sudah diberikan eh, oleh sekolah kepada guru, kepada ibu? Jadi apa dukungan yang sudah sekolah berikan kepada ibu sebagai guru? Oh, ya, jadi sudah banyak Bu. Jadi sekolah itu sudah memberikan dukungan. Yang pertama itu memberikan kita semacam workshop atau biasanya ada pelatihan-pelatihan mendatang dari pengawas pengawas sekolah kami atau dari setingkat provinsi aja Bu ya, di dalam ini untuk memberikan kami pembina apa biasanya ada workshop pelatihan tentang apa cara mengajar secara umum ya, bukan kejuruan. Ini saya untuk ke guru secara umum. Misalnya kemarin ada workshop eh, gerakan sekolah menyenangkan, itu kami Oh, difasilitasi oleh sekolah untuk semua guru di training 1 hari eh, untuk melakukan ini apa IHT in-house training. Jadi kami oh, dikasih, kemudian ada sudah beberapa selama saya di sini selama 5 bulan kalau tidak salah sudah 7 kali workshop. Ada workshop cara membuat bahan ajar, modul ajar, dan macam-macam sudah workshop yang kita lakukan.
cuman spesifik biasanya ke mata pelajaran umum. Sementara kami produktif biasanya lebih spesifik kan. Kalau produktifnya saya jarang, belum pernah ada selama 5 bulan ini tidak pernah ada kegiatannya untuk khusus peningkatan guru ini, guru produktif misalnya. Jadi itu kemarin secara umum gabungan Bu untuk semua guru. Kemudian yang kedua, sekolah itu kita sudah diberikan dana, walaupun dananya terbatas untuk praktek-praktek sebatas lingkup sekolah dan yang dekat-dekat aja Bu, biasanya kalau keluarkan butuh dana. Itu aja. Begitu. Kalau untuk workshop itu yang mengisi berarti dari pihak luar sekolah ya Bu ya? Atau dari pemerintahan begitu? Iya, dari biasanya kemarin ini kami ada dari industri, tapi khusus dari industri pertanian, karena kemarin yang kebetulan sekolah kami dapat pusat keunggulan yang jurusan pertanian. Jadi dia memanggil manajer dari perusahaan karet itu yang orang Medan, Pahot. Kebetulan ada di daerah sini Bu, dekat sini Bulukumba, jadi ada perkebunan karet yang besar itu. Kebetulan direkturnya orang Medan, Pak Hot. Jadi dia datang ke sini untuk itu dari industri. Jadi dia itu menjelaskan industri secara umum saja. Dari pertanian, cara menanam cabai, dia memberikan kami motivasi dan itu saya rasa itu bagus karena setiap bulan datang, bulan depannya ada dari pengawas memberikan juga materi, karena kebetulan sekolah kami dapat dana untuk pengembangan sekolah, jadi untuk jurusan pertanian, jadi kami ikut semua ke situ, walaupun guru pertaniannya juga diikutkan semua secara umum. Oh, begitu. Baik, Ibu. Terima kasih. Itu tadi yang sudah diberikan oleh sekolah kepada guru. Tapi kalau menurut Ibu, bagaimana guru sekolah itu dapat didukung? Jadi apa yang seharusnya dilakukan atau apa yang seharusnya dukungan yang diberikan oleh sekolah kepada guru supaya bisa meningkatkan keterampilan industri siswa dan kemampuan kerja? Oh ya, jadi itu Bu, terutama membekali guru-guru produktif, terutama terkhusus untuk guru produktif, membekali dengan kompetensinya juga perlu ditingkatkan dengan pelatihan-pelatihan atau magang. Yang kedua, mengikutkan juga siswa untuk magang atau praktek di industri. Kemudian ketiga, mungkin ada kerjasama dengan industri dari sekolah. Oh, baik. Mohon maaf Ibu, untuk yang kata terakhir tadi apa? Saya tidak mendengar. Mungkin ada semacam kerjasama dengan industri atau perusahaan yang bisa menerima kami setelah tamat dari sekolah ini, Bu. Oh, itu untuk siswa atau untuk guru, Ibu? Siswa. Kalau guru itu cukup melakukan peningkatan kompetensi saja melalui pelatihan-pelatihan atau apakah istilahnya sebagai bekal untuk mengajar juga ke siswa, Bu, supaya kami tidak terbatas dengan pengetahuan yang kami miliki sekarang ini. Oh, baik Ibu. Jadi itu yang menurut Ibu yang utama yang seharusnya diberikan. Karena kami terbatas, karena kami guru produktif itu sangat terbatas, Bu. Bukunya aja itu guru mata pelajaran umum sudah kurikulum merdeka sudah banyak beredar, sementara guru produktif itu kasihan cuman muncul satu bab aja, itu pun harus guru lagi yang berkreasi sendiri untuk mengembangkan buku itu. Jadi kami kendalanya itu juga, Bu, di sekolah kejuruan itu kami kekurangan buku paket misalnya guru bahasa Indonesia, buku paketnya banyak banget, matematika lengkap lah. Sementara guru produktif kami share cari-cari di internet itu terbatas sekali, Bu. Jadi kami tuh bikin RPP harus bekerja betul. Jadi kita mengembangkan sendiri. Makanya saya bilang kita ini guru perlu peningkatan, perlu juga ditingkatkan. Makanya kami senang kalau ada semacam workshop di sekolah, karena kami dengan mendapat pelajaran itu, ilmu itu, materi itu, kami bisa berpikir. Terus terang kendalanya di buku biasanya, buku paket. Oh, baik Ibu. Dan ya, terima kasih banyak Ibu Nas. Saya mendapatkan gambaran dari diskusi ini. Jadi terima kasih karena sudah mengikuti. Itu tadi adalah pertanyaan terakhir. Terima kasih sudah mengikuti wawancara ini dengan tuntas. Dan mungkin harus mengorbankan jam istirahatnya sebentar ya Ibu ya. Terima kasih banyak.
Saya izin untuk matikan record